Satu teman saya tanya seperti ini, Beb, kira-kira Mekah sama Madinah lebih mulia mana? Atau Ka'bah dengan Gusti Kanjeng Nabi lebih mulia mana? Kok suasana ini kok sangat lain? Kita di Mekah seperti itu, semangatnya ibadah luar biasa, tetapi masuk ke Madinah suasana sejuk, damai, tenang, orang-orangnya juga dermawan semua. Apa yang membedakan seperti itu? Kira-kira Ka'bah sama Rasulullah lebih mulia mana? Pusat agama kita ada di Mekah, khususnya ada di Ka'bah. Itu dibandingkan dengan makomnya Rasulullah lebih mulia mana? Saya berpikir sekitar 5 menit. Kira-kira lebih mulia mana ya? Seperti itu. Terus saya teringat salah satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bersabda, berkata kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena kamu wahai Muhammad, maka saya tidak akan ciptakan semua ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, nggak ada Mekah. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada surga dan neraka. Berarti yang paling mulia di antara semua, di antara makhluk adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya nama Nabi Muhammad, sampai-sampai nama Nabi Muhammad digandeng langsung dengan namanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok malah akhir-akhir ini ada komedian yang dari Lampung yang menghina nama Nabi Muhammad, sampai-sampai dia mengatakan nama itu tidak pengaruh seperti itu. Justru nama yang paling baik Muhammad itu yang paling banyak ada di penjara. Itu kira-kira pelecehan apa mboten? Al-Imam Muhammad Al-Busiri yang menciptakan Qasidah Burda Maulaya sholli wa sallim daiman abada sampai terakhir, beliau mengatakan, saya mengandalkan keselamatan saya ketika pada hari akhirat dengan nama saya. Kenapa? Namanya adalah Muhammad. Berarti bu, orang yang namanya Muhammad insya Allah selamat. Orang yang namanya Muhammad insya Allah selamat masuk surga. Bagaimana ada orang yang namanya Muhammad kok jadi maling? Ya, yang masuk surga namanya saja. Orangnya tetap digebuki, betul nggih? Nah, itulah adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan terinspirasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka saya akan 1 jam ke depan akan memberikan tausiah. Mudah-mudahan jenengan dengan saya diberikan keikhlasan oleh Allah, yang ceramah ikhlas, yang mendengarkan ikhlas, sama-sama ikhlas, menjadi ilmu yang barokah, manfaat, maslahat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. 1 jam ke depan saya akan memberikan tausiah, 45 menit tausiah dan 15 menit adalah pertanyaan. Pertanyaan pertama akan mendapatkan air barokah. Air yang didoakan, mudah-mudahan orang yang meminum air ini panjang umur, sehat, selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua akan mendapatkan air barokah plus mendapatkan salah satu yang ada di kantong saya. Tapi yang jelas bukan HP. Jarang loh Pak, kiai sing wani torok ini jarang loh Pak. Pertanyaan ketiga lebih berharga lagi, akan mendapatkan air barokah yang telah didoakan plus salah satu yang ada di antara kantong saya. Ini berhubungan dengan Mekah dan Madinah. Insya Allah tiket umroh. Nanti ketemu saya di Mekah ya. Dengan berangkat sendiri, ketemu saya di Mekah deh. Amin Allahumma.
Jarang dia yang wanita prok seperti jarang. Apanya? Tiketnya? Oh betul. Ya, yang pertanyaan terakhir yaitu hadiah umroh gratis. Jangan berangkat, nanti ketemu saya di Allahumma sholli ala Muhammad. Saya akan memberikan sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah, yang tertulis di kitab ini, yang sering jenengan baca, kitab Tiba ini kan, kitab Tiba yang sering jenengan baca. Pertanyaannya tidak lepas, tidak keluar dari apa yang saya ceramahkan seputar salah satu tokoh, jenengan catat, atau nanti ada beberapa poin jenengan catat. Saya bertanya, ada berapakah ini ciri-ciri ini, dan sebutkan, dan disebutkan ada 3, umpamanya sebutkan 1, 2, 3. Kalau bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yang telah saya sebutkan. Mohon ibu-ibu panitia minta 3 aqua, 3 air mineral. Kalau di itu kan aqua semua Bu ya, beli aqua semua. Ya, 3 air mineral. Jenengan yang fokus, kalau perlu dicatat, pertanyaannya tidak keluar dari apa yang saya ceramahkan. Siapa cepat pasti dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini isi tausiahnya ya serba mendadak. Ya, oke, matur suwun. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di kitab Tiba, Al-Hadis Susani an Atha ibni Yasar an Kahbil Ahbar qala alamani abi Taurata ila sifran wahidah kana tahtimuhu wa yadkhilhu sunduk. Disebutkan hadis yang kedua bahwa zaman dahulu ada orang yang bernama Atha bin Yasar. Yasar ini adalah seorang pendeta Yahudi yang hidup sebelum di zaman Gusti Kanjeng Nabi. Yasar ini mempunyai anak yang namanya Atha. Berarti Atha adalah anaknya Yasar. Karena Yasar punya anak namanya Atha, secara otomatis Atha anaknya Atha bin Yasar. Ankah bil Ahbar. Cerita ini disebutkan diceritakan dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk agama Islam ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab al-Ahbar. Qala alamani, si Atha bin Yasar ini bercerita, qala alamani, saya diajari oleh Abi. Qala alamani Abi Taurah, saya belajar kitab Taurat dengan bapakku yang bernama Pak Yasar. Mulai bab pertama sampai terakhir saya mengkaji tafsir kitab Taurat. Illa sifran wahidah, kecuali 1 lembar saya tidak diajari oleh bapakku. Jadi umpamanya Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai lembaran terakhir kurang 1 lembar khatam, ternyata yang 1 lembar disobek oleh bapaknya yang bernama Pak Yasar. Ya, akhirnya wayadkhilhu sunduk, dan yang 1 lembar dimasukkan ke peti. Jadi kita ngaji kitab Taurat mulai bab pertama sampai terakhir kurang 1 lembar khatam. 1 lembar itu khatam, ternyata yang 1 lembar itu disobek oleh bapaknya. Wayadkhilhu sunduk, dan dimasukkan ke dalam peti. Maka di dalam hatinya Atha ini kan bertakon-takon, ya kan? Bertanya-tanya, loh kenapa? Apa yang terjadi? Saya ngaji kitab Taurat kurang 1 lembar, yang 1 lembar disobek dan dimasukkan ke dalam peti. Pasti ini ada sesuatu yang rahasia. Bahasa Sundanya rahasia apa, Bu? Bahasa Jawanya rahasia apa, Bu? Bahasa Jawanya rahasia apa? Oh, ini orang Filipina semua ya. Bahasa Jawanya rahasia apa, Bu?
Rahasia. Wadi. Oh. Wadi itu kan yang buat bangun itu. Wadi. Oh, ternyata wong Jawa kurang Jawane nih. Rahasia itu kalau bahasa Jawanya rohosio. Ya, rohosio. Nah, si Atok ini di dalam hatinya mengatakan pasti ada rahasia dengan satu lembar yang sengaja disobek oleh bapak dan dimasukkan ke dalam peti. Pasti di situ terletak peta harta karun. Akhirnya bagaimana? Falamma mata abi, dan ketika bapak meninggal dunia, bapak yang bernama Pak Yasar meninggal dunia, fataftuhu, maka aku buka peti tersebut. Ternyata di dalam peti tersebut yang ada satu lembar yang disobek, faida fihi nabiyyu yahruju akhiruz zaman. Ternyata yang satu lembar yang sengaja disobek oleh bapak, di situ ada ramalan nanti akan datang nabiyyu akhiruz zaman, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, pindah hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan masa-masa kejayaan Islam ada di negara Syam. Syam sekarang menjadi negara Syria. Jadi negara Syria. Syam itu di mana letaknya? Syam itu letaknya di mana? Jangan tahu? Syam itu letaknya dekatnya Samsuipo. Itu dicatat itu. Syam letaknya dengan Samsuipo. Oh, ternyata yang satu lembar tersebut sengaja disembunyikan oleh bapak. Ternyata di situ ada ramalan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, yang lahir di Makkah, yang hijrah ke Madinah, dan masa-masa kejayaan Islam ada di negara Syam. Dan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ini yang diceritakan oleh Atok bin Yasar. Sekarang apa bedanya Mekah dan Madinah? Mudah-mudahan jenengan bisa ziarah Mekah dan Madinah. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, permudahkanlah urusan kita. Umuran dunia wal akhirah. Urusan dunia dan akhirah. Wa yassir lana, dan mudahkanlah kita ya Allah ziarah Makkah wal Madinah, supaya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Wa yassir lana, dan mudahkanlah ya Allah ziarah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li adail haji wal umrah, untuk menunaikan haji dan umrah, bisihati wal afiyah, dengan sehat dan afiyah, wassalamah wassa'adah, dengan selamat dan keberuntungan. Amin Allahumma amin. Cerita kedua, ada raja namanya Raja Tuba. Raja Tuba ini berasal dari negara Yaman dulu. Dulu ada negara yang namanya negara Yaman. Di situ sebelum Rasulullah lahir, di situ ada raja yang bernama Raja Tuba. Yaman, ya. Jangan tahu di mana itu Yaman? Yaman itu dekatnya Yaumati. Betul kan? Dekatnya Yaumati, Yaman. Jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Di situ ada ada yang namanya raja yang bernama Raja Tuba. Raja Tuba ini berangkat dengan 100 ulama ahli agamanya, tur antar negara ke negara yang lain, menuju ke negara ini, negara ini. Beliau dihormati, kenapa? Karena beliau adalah seorang raja. Ketika beliau masuk ke Mekah, ternyata orang-orang Mekah tidak menghormati Raja Tuba tersebut. Akhirnya Raja Tuba mengatakan kepada para ulama yang 100 orang, wahai ulamaku, kenapa kok saya masuk di sini nggak dihormati?
Sedangkan saya masuk ke beberapa negara Arab saya dihormati, tapi ketika saya masuk ke kota Mekah saya tidak dihormati. Kata para ulama, oh begini raja, begini raja. Di sini ini kotanya kota lain. Ini adalah kota Mekah. Orang di sini ini merasa terhormat. Orang Mekah ini tidak biasa mengunjungi daerah lain, tapi daerah lain yang mengunjungi ke sini. Ini adalah kota Mekah. Emang ada apa di Mekah? Ada apanya di Mekah? Kok sampai sangat istimewa? Ada apa yang ada di kota Mekah? Para ulama mengatakan di kota Mekah ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan yang sangat suci, yang sudah ada ketika di zaman Abal Basar, di zaman bapaknya para manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Orang kota Mekah menjadi mulia karena adanya Ka'bah. Akhirnya raja yang merasa tersinggung dengan Ka'bah, loh, lah wong aku iki lho raja. Aku ini raja. Semua orang menghormati saya gara-gara satu bangunan kota yang bernama Ka'bah. Saya tidak dihormati di sini. Awas kamu Ka'bah, akan saya hancurkan kamu. Karena mempunyai satu rencana jelek yang ada di dalam hatinya, maka langsung turun laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kepalanya sang raja tumbuh yang namanya bisul, yang baunya busuk dan tidak bisa kering-kering. Itu namanya kualat. Bu, ada tempat yang memang ngualati. Apa itu? Contoh masjid, contoh Ka'bah, contoh tempat-tempat yang mulia. Itu ngualati. Ada tempat-tempat yang mulia seperti masjid, seperti Hajar Aswad, seperti Ka'bah. Itu tempat-tempat yang mulia. Ada waktu yang mulia seperti hari Arafah, seperti sepertiga malam, seperti bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Itu waktu-waktu yang mulia. Ada orang-orang yang mulia seperti para rasul, seperti para nabi, para ulama, para syuhada, para sholihin. Itu adalah orang yang mulia. Jenengan sholat satu berjamaah di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000. Kalau jenengan sholat di Masjid Nabawi di Madinah, pahalanya 100.000. Berapa? 10.000. Tapi kalau jenengan sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, 5.000. Kalau jenengan sholat di Masjid TST, 1. Semua masjid 1 fadilahnya. Tapi kalau jenengan sholat di Palestina, ya, di Masjidil Aqsa, 5.000. Lebih meningkat lagi di Madinah, Masjid Nabawi, di berapa? 10.000. Tapi kalau jenengan masjid di Masjidil Haram di Mekah, pahalanya 100.000. Maka sangat eman sekali kalau ada orang haji umroh tidak sholat berjamaah, malah sibuk belanja. Ada banyak sibuk belanja sampai bawanya 3 koper besar. Ini pula bukan umroh pipi dong. Raja tuh Pak. Akhirnya keluar timbul sifat rencana jelek kepada Raja Tuba, ingin menghancurkan Ka'bah, langsung kualat, langsung timbul ada bisul di kepalanya yang baunya busuk dan tidak bisa kering sampai beliau sakit beberapa minggu. Tabib-tabib diundang semua untuk menyembuhkan Raja Tuba, tapi tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan karena ini bukan penyakit biasa, ini adalah penyakit kualat. Contoh kualat, para nabi, para rasul, para ulama. Siapa orang yang ngerasani para ulama itu kualat. Paham ya? Kenapa? Karena orang ngerasani ghibah itu sama dengan memakan orang yang dirasani. Jenengan ngerasani saya, berarti jenengan makan daging saya. Podo karo Sumanto. Kalau jenengan ngerasani saya, insya Allah cukup cuma dapat dosa tapi tidak kualat karena saya bukan orang ulama.
Tapi kalau jenengan ngerasani para ulama, alim ulama, jenengan pasti kualat. Kenapa? Dagingnya ulama mengandung samun, mengandung racun. Berarti kalau ada orang ngerasani ulama sama dengan memakan daging yang beracun. Pilihannya cuma dua, kalau nggak mati ya kelenger. Makan sate yang ada racunnya, kalau nggak mati ya kelenger. Itu namanya kualat. Jangan sering ngerasani golongannya para alim ulama. Akhirnya bagaimana? Sang raja kualatku, di kepalanya timbul bau busuk, tidak kering-kering. Para tabib-tabib gak ada yang bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena itu adalah bukan penyakit biasa, itu adalah penyakit kualat. Akhirnya ada salah satu di antara 100 ulama yang memberanikan diri bertanya kepada raja. Raja, ya ulama, jenengan ini sakit apa sih? Gak tahu. Ini sakit sangat aneh. Saya sakit kok berminggu-minggu gak ada obat yang mujarab, gak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Ngapunten raja, kalau boleh saya bertanya. Ya ulama, silakan. Emang jenengan di sini mempunyai rencana apa raja? Jenengan harus jujur kalau kepingin sembuh. Ya ulama, saya mau jujur. Apa? Saya punya rencana ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah mau dihancurkan? Karena saya merasa sakit hati. Seluruh negara-negara Arab menghormati saya, tapi kenapa saya masuk ke kota Mekah? Gara-gara ada Ka'bah, mereka gak mau menghormati saya. Akan saya hancurkan itu Ka'bah karena saya merasa tersaingi oleh Ka'bah. Maka kata si alim ulama, oh kalau begitu ceritanya, maka betul-betul kamu wahai raja itu penyakit kualat terhadap Ka'bah. Kalau jenengan kepingin sembuh wahai raja, urungkan niat jelekmu, insya Allah pasti sembuh. Begitu ya? Iya. Akhirnya niat yang jelek gak jadi diurungkan, maka besoknya langsung kering, langsung nutup, langsung sembuh. Begitu sembuh, karena dia acaranya tur antara negara ke negara, kota ke kota. Begitu sembuh di kota Mekah, mari ulama, saya sudah sembuh, mari kita siap-siap mau pergi lagi, melanjutkan tur lagi. Dari kota Mekah dia menuju ke kota Madinah. Ketika raja dengan rombongannya memasuki kota Madinah, akhirnya para ulama, khususnya ulama yang menyembuhkan si raja tersebut, mengatakan setelah selesai tur di Madinah, semua mau berangkat lagi keluar dari Madinah. Sang ulama berkata, raja, untuk saat ini saya nggak mau ikut dengan jenengan wahai raja. Saya nggak mau pulang lagi ke Yaman raja. Saya kepingin tinggal di Madinah. Loh, kok seperti itu ulama? Kan kita sudah sepakat, kita berangkat bersama, kembali juga bersama. Tapi kenapa kok sampean nggak mau kembali ke Yaman, malah kepingin tinggal di Madinah sini? Kenapa wahai ulama? Dijawab oleh sang ulama, karena raja di beberapa ramalan-ramalan yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil, di negara inilah, di negara Madinah inilah nanti bakal ada hijrahnya Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kepingin menjadi umatnya Nabi tersebut. Kalau umpamanya saya sampai mati belum berjumpa dengan Nabi tersebut, saya kepingin anak cucu saya menjadi umatnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita sebelum Rasulullah lahir loh. Itu cerita sebelum Rasulullah lahir. Maka dengan izin dari sang raja, raja mengizinkan sang ulama satu tadi itu tidak kembali pulang ke negara Yaman, tetapi tinggal sampai mati di negara Madinah. Akhirnya bagaimana? Sang raja yang belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad, sang raja menulis surat, wahai ulama, sampaikan suratku kepada Nabi terakhir. Saya gak kenal dengan Nabi terakhir, tetapi saya beriman kepada Nabi yang terakhir. Padahal nabinya belum ada, Nabi Muhammadnya belum lahir, tetapi ada raja yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sampaikan suratku kepada Nabi terakhir. Kalau jenengan tidak bisa berjumpa dengan Nabi terakhir, titipkan kepada anak cucumu. Demikian dan demikian. Maka siapa yang menyampaikan surat tersebut? Yang menyampaikan surat tersebut adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Yang menyampaikan surat dari Raja Tuba itu berselang beberapa ratus tahun adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa beliau? Kalau dilihat dari namanya Al-Ansori, beliau berarti sahabat yang asli dari Madinah. Jadi sahabat Ansor sama sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin, sahabat yang dari Mekah. Sahabat Ansor, sahabat yang dari Madinah. Siapa beliau Abu Ayyub Al-Ansori? Abu Ayyub Al-Ansori adalah keturunan dari ulama yang menyembuhkan raja. Siapa beliau? Abu Ayyub Al-Ansori adalah ketika Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, semua para sahabat berebut, ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Di rumahku bagus besar. Ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Semua sahabat berebut untuk ditinggali oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah semakin bingung untuk menentukan pilihan di mana saya harus tinggal. Maka Rasulullah menyuruh untanya, wahai sahabat, dimanapun onta ini berhenti, maka disitulah saya akan tinggal. Gitu loh ceritanya. Maka Rasulullah menyuruh untanya, unta berjalan terus, dan unta berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Berarti yang ditinggali oleh baginda Rasul di Madinah rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Padahal rumahnya tidak bagus loh, Bu. Rumahnya tuh tidak ada wifi-nya, rumahnya tidak ada AC-nya, tidak ada liftnya, tidak ada TV-nya. Memang belum ada. Tapi kenapa rumahnya nggak bagus malah dipilih oleh Rasulullah, ditinggali oleh Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Abu Ayyub, rumah kamu itu rumahnya tidak bagus, rumahmu jelek. Tapi kenapa kok rumahmu dipilih oleh Rasulullah untuk ditinggali? Apa rahasianya? Abu Ayyub mengatakan, ketika saya membangun rumah ini, saya berniat, ya Allah, saya berniat membangun rumah untuk persinggahan Nabi akhir zaman. Jadi memang betul innamal a'malu. Hadis itu, Bu, ketika Rasulullah mengatakan hadis itu innamal a'malu binniyat, itu ketika masa-masa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan hadis itu dikenal dengan hadis Ummu Qis, ibunya Qis. Ummu Qis, ibunya Qis. Maksudnya gimana? Hadis itu terkenal hadis seorang sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah, tapi niatnya bukan karena Rasulullah, niatnya bukan karena Allah, niatnya mengejar janda. Lihat, jandanya bernama Ummu Qis, ibunya Qis. Tadi janda tersebut punya anak perempuan namanya Qis. Tadi jandanya disebut Ummu Qis. Ya kan? Berarti bagaimana? Si sahabat ini mendengar, oh, janda idolaku dia ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Saya mau ikut hijrah. Kenapa? Karena idolaku bersama dengan Rasulullah ke Madinah. Hijrahnya enggak karena Allah, hijrahnya enggak karena Rasulullah. Walaupun sama-sama satu rombongan dengan Rasulullah, sama-sama berjalan, sama-sama naik unta, sama-sama asal Mekah, dan sama-sama tujuan Madinah, niat yang membedakan, maka tidak ada pahalanya. Sama dengan orang haji dan umroh, satu Garuda, naiknya sama, pesawatnya sama, bayarnya sama, tapi niatnya nggak sama, hasilnya juga ya. Walaupun hijrah bersama dengan Rasulullah,
Niatnya nggak karena Allah, nggak karena Rasulullah, karena mengejar si janda Ummu Qis tadi, maka dia tidak mendapat ridho Allah dan Rasulullah, hanya mendapatkan jandanya saja. Janda selalu terdepan, ya. Mendapatkan jandanya. Lah, bapak-bapak ini mrene golek rondo mobil. Rumah apa? Sing jeneng apa? Manut jenengan. Manut pusat nggih. Pun salah niat lho Pak jenengan Pak nggih. Stok setunggal. Oh, insya Allah ada. Pun diteruskan. Ciri-ciri umatnya Rasulullah disebutkan yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Disebutkan ketika Nabi Muhammad maulidu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu bisam. Nabi Muhammad lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, masa-masa kejayaan Islam ada di Syam, dan disebutkan yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad adalah khairul anbiya, sebagus-bagusnya para nabi, dan umatnya menjadi sebagus-bagusnya para umat. Jenengan ini menjadi sebagus-bagusnya para umat loh Bu. Sok ben, kalau jenengan itu di hari kiamat kan ada 25 nabi nih, kan masing-masing mempunyai umat, ya kan? Nabi Adam, Nabi Nuh. Di antara 25 umat, jenengan ini umat yang terbaik. Karena wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Lalu apakah Rasulullah mengetahui ciri-ciri umatnya? Tahu. Apakah Rasulullah mengetahui ciri umatnya? Tahu dari mana? Dari asaril wudu, dari bekasnya air wudu. Makanya soben kalau di hari kiamat, kalau ada kakinya yang bersinar, tangannya bersinar, terus mukanya bersinar, itu bekas air wudu. Itulah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin sempurna jenengan wudu, semakin terang itu sinarnya. Semakin banyak jenengan membasahi kulit dengan air wudu, semakin terang itu sinarnya. Itulah ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri Nabi umat ciri Nabi Muhammad? Yukabbiruna Ta'ala ala kulli syarafin. Yang pertama, umatnya Nabi Muhammad itu selalu mengagungkan Gusti Allah dalam setiap kesempatan. Mengagungkan Gusti Allah dalam setiap kesempatan. Kalau jenengan mempunyai masalah, jangan mengadu kepada Allah, ya Allah, aku mempunyai masalah yang sangat besar. Tapi mengadulah kepada Allah, wahai masalah besar, aku mempunyai Allah yang maha besar. Maka kecil itu masalah jenengan. Tapi kalau jenengan membatasi kekuasaannya Gusti Allah, maka jenengan nggak ada apa-apanya. Sampean umpamanya mau haji, tapi tidak punya duit, terus sampean membatasi kekuasaannya Allah hanya di duitnya jenengan tok. Kalau saya sih tidak mungkin haji umpamanya, karena saya ini ya uang nggak punya, utang banyak, uang nggak punya, majikan seret kasih gaji umpamanya. Kalau saya mau haji kayaknya nggak mungkin. Itu salah. Allah ini maha kuasa. Kalau Allah sudah memanggil jenengan untuk ke tanah suci, apapun jalannya pasti jenengan berangkat. Di Gondang Legi itu Bu, di rumah saya di Gondang Legi. Ya, ada rumah sakit namanya RSI, Rumah Sakit Islam Gondang Legi. Di situ ada orang namanya Pak Mujiono. Bukan Mujiono, Pak Margono. Pak Margono ini tukang beca. Ini salah satu contoh kuasanya Gusti. Pak Margono ini tukang beca.
RSI mengadakan undian. Siapa yang berobat ke RSI akan diberikan kupon berhadiah umroh gratis. Zaman dulu bukan umroh, haji. Itu sekitar tahun 90-an. Siapa yang berobat ke RSI akan mendapatkan kupon haji gratis. Si Pak Margono, si tukang beca, dia itu sakit gigi. Sakit gigi berobat ke RSI untuk mencabut gigi. Ketika diperiksa, giginya dicabut, dapat kupon. Lah kok dilalahnya tepat, Bu? Gara-gara sakit gigi dapat kupon, dia diundi cocok berhadiah haji gratis. Maka dia haji gratis, pulang dari haji dipanggil Pak Kaji loro untu. Gara-gara lantaran sakit gigi dia bisa naik haji. Itu loh, kalau secara akal mana bisa lawang dia cuma seorang tukang beca, makannya pas-pasan, kadang nggak dapat pelanggan. Tapi kalau dia mengandalkan kekuasaannya Gusti Allah, apa yang nggak mungkin, kun fayakun, pasti terjadi. Ciri yang pertama, yukabirun Allah Ta'ala ala kulli syarafin. Cirinya umatnya Nabi Muhammad selalu mengagungkan Gusti Allah. Yasufuna fi sholati kasufihim fil qital. Sholatnya umatnya Nabi Muhammad ini lurus seperti lurusnya sof ketika mereka akan berangkat berperang. Jadi kalau umatnya Kanjeng Nabi itu kalau sholat sofnya lurus-lurus. Kalau sholat harus dilurusin seperti sofnya ketika berangkat berperang. Yusufuna fi sholati kasufum fil qital. Qulubuhum masahifahum, hati mereka lembut. Yahmadun Allah Ta'ala ala kulli siddatin wa raha. Serta mereka umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu memuji, berhamdalah kepada Allah, bersyukur kepada Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap kesupekan dan kelonggaran. Itu 4 ciri-ciri umatnya Rasulullah. Yukabirun Allah Ta'ala ala kulli syarafin, selalu mengagungkan Allah. Kedua, sofnya di dalam sholat lurus seperti sof ketika berangkat berperang. Ketiga, hati mereka lembut. Keempat, selalu memuji Allah dalam setiap kesempatan. Nah, ini yang terakhir, nasib kita kelak pada hari kiamat disebutkan ada 3 nasib. Tidak tahu kita terdapat nasib yang mana ini, tidak tahu. Apa nasib yang beruntung atau nasib yang kurang beruntung, maka akan dilanjutkan setelah sorban berkeliling pada hari ini. Ya, dan dikeliling loh. Oh, belum siap.